Shalom, selamat pagi adik-adik dan kakak-kakak mentor semua. Shalom. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan hingga kita masih ada hingga saat ini. Sebelum kita memulai dengan ibadah kita pada hari ini, saya mengajak kita untuk mengambil sikap saat teduh sebelum dimulai. Saat teduh selesai, kita akan mengangkat satu pujian yang berkata, "Ku berbahagia." Tiba saatnya kita akan memberikan penghormatan bagi Tuhan. Saya mengundang kita untuk berdiri. Hormat. Ketika
remaja Caldera Moria yang ada di rumah, dan kakak-kakak mentor yang juga ada di rumah dan yang ada di rumah ibadah pada saat ini. Mari kita mulai ibadah dan kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kita dalam ibadah akhir bulan ini, tanggal 30 Mei 2021, terjadi dalam pertolongan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kami mengucap syukur ya Bapa di sorga, sebab kuasa kasih-Mu yang terus menuntun dan memelihara kami, sehingga kami boleh ada pada saat ini. Kami mengucap syukur sepanjang bulan Mei ini Tuhan bersama-sama dengan kami. Dan kami juga boleh melakukan ibadah bersama dengan remaja-remaja Caldera Moria pada hari ini. Tuhan, biarlah Engkau urapi kami semua, baik petugas pelayan maupun anak-anak kekasih kami remaja yang ada di rumah. Inilah doa syukur dan permohonan kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Baik, masih dalam keadaan berdiri, saya akan membacakan Mazmur pujian bagi kita semua pada pagi hari ini yang terambil dari Mazmur nomor 145 ayat 8 hingga dengan ayatnya yang ke-14. Saya ulangi, Mazmur nomor 145 ayat 8 hingga dengan ayatnya yang ke-14. Demikian bunyinya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu, untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh, dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Amin. Jemaat, tiba saatnya kita akan terus memuji Tuhan. Mari kita mengangkat satu pujian yang berkata, mari kita bersukaria. Saya mengundang bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu.
Bapa, kami akan membaca, merenungkan sedikit dari bagian firman Tuhan. Mari Kau memberkati kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga berakhirnya dari Tuhan. Bapa dalam surga, berkati hamba-Mu yang akan membaca bagian firman-Mu. Pakailah hamba ini sebagai alat-Mu saja Tuhan. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, sebab kami siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik, firman Tuhan yang datang bagi kita pada saat ini terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Saya mengulangi, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Saya akan membacakan untuk kita semua. Berikut cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri, dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan setulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Baik, tema kita pada saat ini yaitu berbagi penuh kasih. Berbicara tentang berbagi penuh kasih, di sini berbagi itu adalah rasa bentuk syukur kita kepada Tuhan. Di sini mereka begitu dengan penuh kasih menjadi hamba Tuhan yang merindukan, dan mereka membagi-bagikan harta milik mereka dengan penuh kasih kepada sesama mereka manusia. Di dalam persekutuan inilah kita juga dapat bergaul satu dengan yang lain untuk membagikan apa yang bisa kita bagikan kepada orang lain tanpa membutuhkan kembalinya harta kita atau kembalinya yang kita berikan kepada orang lain. Di sini mereka ada di ayat 42 itu mereka bertekun. Bertekun itu terhadap firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dan jemaat mula-mula menetapkan firman Tuhan itu dalam ketekunan mereka. Di sini mereka juga mengadakan persekutuan, di mana mereka persekutuan ini membawa mereka dalam saling membangun antara satu dengan yang lain. Jika tidak ada persekutuan ini, maka mereka tidak saling mengenal antara yang lain dengan yang lain. Di sini juga mereka mengatakan bahwa persekutuan itu sangat berarti bagi kita. Tanpa persekutuan juga kita tidak bisa membangun gereja dengan baik. Jadi marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang terus saling memberi dengan penuh kasih, dengan membangun satu dengan yang lain.
di sini juga mereka mengadakan perjamuan. Dan perjamuan ini mereka hanya menganggap sebagai yang makan-makan. Tetapi bagi Tuhan, perjamuan itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Kita harus ada dalam namanya ketekunan dalam doa. Tanpa kita berdoa, kita akan berjalan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka kita sama saja melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Di sini mereka memberikan, berarti mereka memberikan hidup mereka kepada Tuhan untuk terus dipakai Tuhan dalam apapun yang mereka lakukan. Tanpa doa kita juga atau mengandalkan Tuhan, kekuatan kita sendiri dan yang apa yang kita lakukan dalam gereja padanya, kita tidak akan bisa hidup dalam damai. Oleh sebab itu, firman Tuhan ini mengajak kita untuk terus bertekun dan berbagi dalam kasih. Pastinya kita sudah tahu yang namanya kasih itu seperti apa. Kasih itu kita saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Kita mengasihi jangan setengah-setengah. Mengasihi itu dengan penuh hati, dengan setulus hati. Mereka sambil memuji Tuhan, mereka dengan sungguh-sungguh. Jadi marilah kita juga memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya dikala hidup nanti kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang dipakai sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Di sini juga firman Tuhan mendorong kita untuk saling mendukung antara satu dengan yang lain, menolong dengan penuh kasih, dengan kerendahan hati. Jadi setiap kita marilah kita memberi diri di hadapan Tuhan dan terus bersyukur, karena bagi Tuhan tiada mustahil dalam kehidupan kita yang akan datang. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapa, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi pedoman dalam hidup dan kehidupan kami Tuhan. Bapa dalam surga, kami dan manusia yang terbatas, tapi kami yakin dan percaya Engkau selalu ada buat kami. Biarlah firman-Mu yang kami baca dari Tuhan, biarlah kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Bapa dalam surga, ampunkan setiap salah dan kesalahan Tuhan. Hanya di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, ada yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan telah kita mendengarkan. Maka dari itu mari kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita menjadi orang yang percaya kepada Kristus, yang terus berbagi dengan penuh kasih. Dari itu, ini tiba saatnya kita untuk membawa setiap pergumulan kita, isi hati kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan yang telah diberitakan kepada kami. Kami mohon kepadamu kiranya kuasa Roh Kudus-Mu memimpin kami, menuntun hati kami, supaya kami mau melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, di dalam pergaulan kami, di dalam keluarga kami, dan kepada siapapun kami boleh bertemu. Kami mau berbagi penuh kasih, bukan karena kami memiliki kekayaan, bukan karena kami hebat, tetapi kami mau merasakan bagaimana kebersamaan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan firman perintah Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami mau melanjutkan kegiatan kami, aktivitas kami setiap harinya. Kami membawakan setiap pergumulan kami ini di hadapan-Mu ya Tuhan.
kiranya Engkau berkenan kepada kami di dalam proses belajar mengajar kami, adik-adik kami remaja saat ini beberapa mengikuti ujian. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai, membimbing setiap hati, memberikan kemampuan untuk terus belajar, mengingatkan dengan kekuatan Roh Kudus untuk bisa menangkap, untuk bisa memahami setiap pelajaran yang telah diterima selama ini dan dapat mempertanggungjawabkannya dengan menjawab soal-soal dan pertanyaan yang diberikan oleh guru-guru kami di sekolah manapun. Demikian juga Tuhan, adik-adik kami beberapa yang akan selesai studi di SMA dan mungkin sedang memikirkan kerinduan mau melanjut kuliah, bahkan mencari pekerjaan dan berbagai pergumulan lainnya. Kiranya Tuhan yang selalu ada membuka jalan, memberikan solusi, menjadi jawaban dalam setiap kesulitan-kesulitan yang dihadapi, sehingga apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi harapan adik-adik kami di Remaja Kardere Mulia dapat dicapai dan boleh bersuka cita dan terus memuji memuliakan Tuhan. Demikian juga kami bawakan ke dalam tangan Tuhan bagaimana pergaulan, persahabatan adik-adik remaja dimanapun mereka berada, baik di sekolah, di rumah, di saat berkumpul dengan teman-teman sebaya mereka, dalam segala kegiatan, dalam canda tawa. Kiranya Tuhan selalu memimpin hati mereka, supaya mereka boleh menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar mereka, untuk terus memberitakan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, melalui perkataan mereka, melalui perbuatan tindakan mereka, dan dengan cara mereka melakukan kasih terhadap orang-orang yang ada di sekitar mereka. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan juga yang selalu memberkati orang tua kami, orang tua dari adik-adik remaja kami, orang tua dari kami, kakak-kakak mentor juga di tempat ini, dimanapun mereka berada, baik yang ada di rumah di sekitar tempat ini maupun orang tua kami yang ada di kampung kami masing-masing. Dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan saat ini, kiranya Tuhan turun bekerja untuk memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, memampukan mereka untuk mengambil pekerjaan yang telah Tuhan izinkan bagi mereka, dan memberkati supaya mereka boleh mendapatkan hasil yang memuaskan dan mencukupkan segala kebutuhan bagi keluarga kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu juga kakak-kakak mentor di tempat ini, baik kakak-kakak mentor yang sedang mengambil bagian pelayanan di tempat ini. Kiranya Engkau yang selalu menyokong kami, menguatkan kami dalam mengambil bagian pelayanan ini, maupun kakak-kakak mentor yang masih di tempat mereka masing-masing saat ini. Dalam segala keadaan yang mereka alami saat ini, Tuhan terus ikut beserta mereka, terus menuntun hidup mereka untuk terus mengingat tugas pelayanan dan terus memuji memuliakan Tuhan. Persatuan dan kesatuan kami di tempat ini sebagai mentor, kiranya Tuhan yang selalu memimpin, Tuhan yang selalu mengarahkan, Tuhan yang selalu membimbing kami, supaya kami juga hari demi hari terus dibekali ya Tuhan, diberikan pengetahuan, hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan, akal budi dan juga kesehatan untuk bisa memikirkan dan mengambil sikap tindakan, langkah-langkah yang harus ditempuh dalam terus membimbing anak-anak-Mu remaja Kardere Mulia untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Ibu Pembina kami, Ibu Yoko juga Tuhan, kiranya Engkau yang selalu memberikan kesehatan dan kekuatan supaya terus dikuatkan dalam membimbing membina kami, baik mentor maupun remaja di Kardere Mulia. Demikian kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga seluruh mentor ini ya Tuhan, dalam proses pendidikan yang sedang kami tempuh saat ini, dalam perkuliahan, baik yang sedang mengerjakan tugas-tugas, mengikuti ujian akhir ya Tuhan. Kiranya Engkau yang selalu membimbing, Engkau yang selalu menanamkan pengetahuan dari Tuhan kepada kami, supaya setiap pelajaran yang kami dapatkan di setiap mata kuliah yang kami pelajari, kami boleh memahami dengan baik dan benar, dan itu bisa kami lakukan, kami nyatakan dalam tindakan kami setiap hari Tuhan Yesus. Kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu STT Moria, tempat kami belajar di tempat ini.
Tuhan yang selalu menyertai. Terima kasih Tuhan, kami bawakan ke dalam tangan-Mu juga anak-anak remaja kami di seluruh Indonesia ini, dimanapun mereka berada. Bukan hanya kami yang di remaja Kardere Moria ini, tetapi seluruh anak remaja ya Tuhan, yang rindu, haus akan Tuhan. Bahkan beberapa sudah melupakan Tuhan oleh karena pengaruh-pengaruh di sekitar mereka. Kami percaya Tuhan selalu mengasihi mereka dan terus membimbing menyertai mereka, sehingga kelak menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi generasi bangsa yang membangun bangsa dan negara kami ini, Tuhan Yesus. Kami membawakan ke dalam tangan-Mu juga, Tuhan Yesus, sesama kami yang kesusahan saat ini, siapapun mereka dan dimanapun mereka berada, mungkin sedang kelaparan, kesusahan, penderitaan, sakit, penyakit, dan berbagai kesulitan yang mereka hadapi. Mungkin ada yang tengah menyerukan nama Tuhan, bahkan mungkin ada juga yang tidak tahu harus kemana mencari pertolongan. Kami percaya Tuhan telah ada bagi mereka dan memberikan pertolongan tepat waktu dan memberikan kehidupan yang layak bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa ke dalam tangan-Mu para pengkabar Injil juga Tuhan, dimanapun mereka berada dalam setiap tantangan yang mereka hadapi. Tuhanlah kekuatan gunung batu dan kota benteng pertahanan mereka, sehingga berita keselamatan, berita tentang Kristus Yesus terus disebarkan di seluruh dunia. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan menyerahkan diri. Doa kami ini tidak sempurna, kami mau menyempurnakan dalam satu nama Kristus Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Pada hari saya undang untuk bangkit berdiri bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman. Dari mari mengatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita demi ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang diberikan dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk itu saya mempersilakan kita akan mendengarkan firman hidup yang baru dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-8. Saya akan membacakan bagi kita. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Kuperlukan diri Kuperlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tenang. Adik-adik kekasih Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan
Dan tidak ada kata lain selain kita mau mentaati firman itu, sehingga menjadikan kita kuat dalam segala keadaan. Saya percaya kita semua ini lemah tanpa Tuhan. Jadi kita membutuhkan Tuhan lewat siapa? Lewat firman-Nya. Karena itu saatnya kita akan kembali dalam kegiatan kita sepanjang hari ini di minggu terakhir bulan Mei. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera dari Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam tuntunan dan bimbingan Roh-Nya yang kudus, menuntun langkah juang kita dalam memasuki hari-hari kita dimanapun kita berada saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa